siang adik-adik kita akan belajar mengenai tipe-tipe pembuluh angkut. Pembuluh angkut ya, berarti ini kita akan belajar pada tumbuhan ya, tipe-tipe pembuluh angkut. Nah, pembuluh angkut ini berarti dia masuk dalam sistem transportasi pada tumbuhan ya. Ada 3 komponen yang termasuk dalam tipe pembuluh angkut pada tumbuhan, yaitu kalian harus tahu mengenai xilem ya. Xilem, kemudian yang kedua pasti adalah phloem. Oh ya, xilem juga nama lainnya adalah pembuluh kayu ya. Jadi kalau nanti adik-adik yang SD ataupun SMP ada pembuluh kayu itu adalah xilem. Sedangkan phloem itu adalah pembuluh tapis ya. Oke, dan ada juga yang ketiga yaitu kambium, walaupun tidak semuanya nanti memiliki kambium ya. Nah, kalian harus tahu fungsinya apa. Karena dianya kan berfungsi sebagai pembuluh angkut ya. Nah, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air. Mengangkut air ya. Oke, ini udah kalian tahu dari sejak kelas 4 SD ya. Nah, air ini masuk melalui akar. Nanti digunakan untuk fotosintesis tumbuhan. Berarti harus diangkut ke daun ya. Jadi mengangkut air dari akar ke daun. Oke. Kemudian phloem itu dianya mengangkut hasil fotosintesis. Mengangkut hasil fotosintesis ya. Nggak usah bingung antara phloem dengan xilem. Aduh, yang mana ini untuk mengangkut hasil fotosintesis ya? Ingat aja ini F ya. Nah, berarti fotosintesis berarti diangkut oleh F juga phloem ya. Oke, ini adalah 3 komponen yang ada di dalam pembuluh angkut. Pembuluh angkut sendiri pembuluh angkut sendiri itu ada 3 jenis. Ya, pembuluh angkut ada 3 jenis. Yaitu yang pertama, saya buat kayak gini aja ya. Oke, yang pertama itu adalah kolateral. Ya, kolateral. Oke, kemudian yang kedua itu adalah konsentris. Konsentris. Dan yang ketiga itu adalah radial. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang kolateral ini itu di mana xilem dan phloem dia terdapat dalam jari-jari yang sama. Ya, dalam jari-jari yang sama. Oke, jadi nah yang kolateral nanti dibagi 3 ya. Jadi kolateral nanti dibagi 3. Yang pertama itu adalah kolateral tertutup. Kolateral tertutup. Kolateral tertutup. Oke. Nah, jadi kolateral tertutup itu, jadi kalau saya buat gambar ya, sorry saya ganti dulu ininya warnanya ya. Oke. Nah, kalau saya buat gambar ini phloem dengan xilem-nya ya. Kolateral tertutup itu berarti phloem-nya sama xilem-nya. Ini xilem ada di dalam, phloem ada di luar ya. Ini kolateral tertutup. Nah, mereka ini ada di jari-jari yang sama. Jadi kalau saya buat batang monokotil ya. Nah, batang monokotil seperti biasa dia ada bagian luarnya adalah epidermis ya. Epidermis. Kemudian nanti ada bagian keduanya adalah korteks ya. Korteks. Kemudian nanti ada, sorry ya, gambarnya nggak terlalu bagus. Kemudian ada endodermis, dan ada silinder pusat. Nah, di silinder pusat inilah terdapat yang namanya phloem dengan xilem. Nah, ya, oke, ini adalah dia terletak di jari-jari yang sama ya. Nah, khusus untuk kolateral tertutup ya. Jadi dia tertutup bagi
kambium. Jadi di antara floem dengan xilem ini tidak terdapat kambium, ya. Oke. Ini adalah kolateral tertutup. Nah, kolateral tertutup itu biasanya terdapat pada batang monokotil, ya. Batang monokotil, misalkan contohnya pada batang jagung, ya itu monokotil ya, kemudian batang tebu, kemudian rumput-rumputan itu memiliki jenis pembuluh angkut kolateral tertutup. Oke, jenis yang kedua dari kolateral itu adalah kolateral terbuka ya. Sorry, itunya dulu. Yaitu kolateral terbuka. Kolateral terbuka. Terbuka untuk siapa? Terbuka untuk kambium. Jadi kalau saya buat ininya floem dengan silemnya ya. Nah, saya buat seperti ini, oke. Nah, ingat di luar, ini bagian luar itu adalah floem ya. Kemudian di bagian dalam adalah silem. Di sini tengah-tengahnya ini ya, ini tengah-tengahnya ini ya. Ini terdapat kambium. Oke. Nah, sama seperti kolateral tertutup ya. Berarti silem dengan floemnya terdapat dalam jari-jari yang sama. Jadi kalau saya buat seperti ini ya, lagi-lagi saya buat potongan melintang, batang tapi batang dikotil nih ya. Ini ada epidermis seperti biasa. Kemudian ada korteks juga. Kemudian ada endodermis ya. Dan yang terakhir adalah silinder pusat. Oke. Nah, di sini terdapat floem dengan silem. Ingat, floem bagian yang luar ya. Ingat ini floem bagian yang luar, sedangkan yang bagian dalam itu adalah silem. Nah, di antara silem dengan floem itu terdapat kambium. Nah, di mana saja terdapat contohnya ya, kolateral terbuka itu adalah batang dikotil. Jadi, khusus untuk batang dikotil itu pembuluh angkutnya tipenya adalah pembuluh kolateral terbuka. Ya, terbuka untuk kambium ya, ingat kayak gitu saja ya. Jadi kalau kalian lihat batang jambu ya, batang mangga ya, kemudian pokoknya semua batang dikotil kalian bisa lihat bahwa itu floem dengan silemnya bentuknya seperti ini ya. Oke. Yang terakhir itu adalah yang ketiga ya, itu adalah bikolateral. Bikolateral. Oke. Nah, bikolateral itu B itu 2 ya. Oke ya. Jadi bikolateral itu dia pasti terbuka. Maksudnya dia memiliki kambium. Ya, jadi kalau saya buat seperti ini. Ini paling luar itu adalah floem luar ya, floem luar. Kemudian nanti ada kambium. Ini kambium ya, kambium. Kemudian nanti ada silem ya, dan ada floem lagi, floem dalam. Ya, jadi karena itu bikolateral, B itu 2 ya, jadi ada bisa juga seperti ini. Ini floem. Kemudian ini kambium ya, ini kambium. Kemudian ini silem. Di sini ada kambium lagi, kambium dalam. Ya. Kemudian ada floem dalam. Oke. Nah, bisa seperti ini bikolateral. Ya. Ini sama. Dia terdapat di dalam jari-jari yang sama karena dia termasuk kolateral, ya. Oke. Nah, contoh untuk yang bikolateral itu adalah masih pada monokotil ya, batang monokotil contohnya ya, contohnya masih pada batang monokotil. Tapi khusus untuk yang Cucurbitales ya, famili Cucurbitales itu adalah labu-labuan ya. Jadi labu-labuan, contohnya labu pasti ya, kemudian timun. Nah,
Itu kalau kalian lihat ya, dia memiliki pembuluh angkut tipe bikolateral. Ada juga yang genus Solanaceae ya. Ini terung-terungan ya, contohnya pasti terong ya, kemudian tomat ya. Kemudian itu juga apa ya, masih banyak yang lain. Ini contoh daripada pembuluh angkut yang bikolateral. Oke. Oke, kita masuk ke konsentris ya. Kita masuk yang konsentris. Nah, konsentris ini juga ada dua ya. Itu ada yang namanya konsentris ampifasal ya, ampifasal, dan konsentris ampikribal. Oke, kita masuk ke ampifasal dulu ya. Nah, ampifasal ini di mana oh ya, konsentris itu berarti berpusat ya. Jadi salah satu dari pembuluh angkut itu ada di pusatnya ya. Jadi contoh ampifasal dulu ya. Ampifasal itu di mana floem. Jadi kalau ini ya, ini pembuluh angkut, floem berada di pusatnya. Sedangkan silem mengelilinginya. Itu ampifasal. Ya, karena itu ampifasal juga disebut dengan konsentris leptosentrik. Leptosentrik. Oke. Sedangkan ampikribal ini yang berada di pusatnya itu kebalikannya, yaitu silem, yang mengelilinginya adalah floem. Ya, nama lain dari ampikribal itu adalah hadrosentrik. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu contohnya. Saya kasih warna yang lain ya. Contohnya, yang ampifasal dulu ya. Contoh yang ampifasal itu monokotil, ya, batang monokotil. Padahal tadi batang monokotil itu adalah kolateral tertutup ya. Tetapi ada juga batang monokotil yang pembuluh angkutnya itu tipe konsentris ampifasal. Ya, contohnya adalah bunga lili ya. Kemudian kalau kalian tahu ada namanya Dracaena. Ya. Bisa juga kalian tahu yucca ya. Nah, batang-batang dari lili, Dracaena, yucca itu semuanya adalah tipe pembuluh konsentris ampifasal. Ya. Oke, kemudian khusus untuk yang konsentris ampikribal ini yang sangat berbeda, yaitu contohnya itu adalah pada paku-pakuan ya. Jadi jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta ya. Pteridophyta itu dia memiliki tipe pembuluh angkut konsentris ampikribal ya. Jadi contohnya misalkan Selaginella ya. Selaginella. Kemudian Pteris ya. Ini contoh tumbuhan paku yang memiliki tipe pembuluh angkut ampikribal ya. Oke, sekarang kita masuk tipe pembuluh angkut radial ya. Radial. Oke. Nah, radial ya, dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan ya, ini ya. Nah, dia ini silinder pusat ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi dia seperti bintang. Oke. Nah, ini terdapat silem ya, ini silem. Dan di luarnya itu adalah floem. Ingat, bagian dalamnya adalah silem ya, ini silem, jadi silem,
dan bagian luarnya itu adalah floem. Jadi bagian dalam bintangnya itu adalah xilem ya. Oke, itu radial. Nah, kalian harus tahu juga di tumbuhan mana sih terdapat tipe pembuluh angkut radial. Itu contohnya adalah pada akar dikotil. Ya, dari tadi kita ngomong tentang batang ya, rupanya akar dikotil ini tipe pembuluh angkutnya adalah radial ya. Jadi pada akar dikotil misalkan pada jeruk ya, itu tipe pembuluh angkutnya radial di mana silemnya ini berbentuk bintang. Ini silem berbentuk bintang ya, berbentuk bintang. Oke, itu ada di pusat-pusat, kemudian dia dikelilingi oleh floem. Nah, dipisahkan oleh kambium. Jadi ini dipisahkan oleh kambium. Pada beberapa akar monokotil juga terdapat tipe pembuluh angkut radial ya. Tapi kebanyakan akar monokotil adalah kolateral tertutup. Ya. Oke, itu saja mengenai tipe-tipe pembuluh angkut.